Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, saudara-saudariku sekalian jamaah Masjid Al-Fattah Klaster Malabar yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan disyariatkannya ibadah puasa sebagaimana disampaikan langsung oleh Allah di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Kenapa saya menggunakan senantiasa bertakwa? Karena tattaqun itu adalah fi'lul mudhari', hal dan mustakbal, now and future, sehingga bukan sekarang saja kita bertakwa tapi berkesinambungan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menuturkan setidaknya ada 4 kriteria takwa. Ada berapa Pak? 4 ya, untung bukan zaman pilpres, nggak ada 4 ciri atau karakteristik kriteria takwa. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, bahwa kalau kita bertakwa maka buktikan dengan al-khawfu minal jalil, artinya takut kepada Allah yang maha agung. Ada istilah takwa atau khosyah atau khauf itu sama. Karena pada intinya kita dengan khosyah, dengan rasa takut atau khauf, maka akan mendekatkan kita kepada Allah. Beda takut kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada makhluk. Beda nggak Pak? Beda. Contoh, Bapak ketemu orang yang mau menagih utang, kira-kira kita lari mendekat atau menjauh? Ngumpet malah. Makhluk gaib nambah 1 berarti orang yang minjam uang dan nggak mau bayar. Berutang boleh, yang nggak boleh nggak mau bayar. Dan jangan lupa pakai etika. Begitu. Jangan pakai etikanya ketika akan meminjam saja. Datang dengan mengelus lutut, manawi. Manawi itu barangkali artinya Pak, 3 tahun, 3 puasa, 3 lebaran gak pernah ketemu, gak pernah datang, padahal saudara giliran ada butuhnya saja baru datang. Nah, kembali
Kalau kita kepada makhluk takut, maka akan menjauh, bukan mendekat. Bapak takut dengan ular, takut kepada binatang buas, menjauh atau mendekat? Tapi beda takutnya kita kepada Allah. Apa kata Allah? Wa iyaya fattaqun, wa iyaya farhabun. Kepadaku saja kalian bertakwa, kepadaku saja kalian takut. Takutnya kita kepada Allah bukan dengan menjauh, justru malah mendekat. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekat. Ketika kita berpuasa, rasa takut kita sedang ditempa. Dengan kita berpuasa, kemudian kita lemah mengakui yang maha kuat. Siapa? Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Sedangkan kita dhaif, sedangkan kita lemah. Yang kedua, bahwa takwa itu kata Imam Ali adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan dengan dasar at-tanzil yang diturunkan oleh Allah alias Al-Quran. Jelas kata Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika artinya itu. Tapi seringkali ada yang menerjemahkan di ayat 2 surah Al-Baqarah dengan kata ini. Kalau dzalika pada ayat 2 surah Al-Baqarah diartikan ini, Al-Quran menunjukkan kedekatan Al-Quran di hati kita. Ketika dzalikal kitabu diartikan itu, Al-Quran menunjukkan tinggi mulianya Al-Quran. Dua-duanya benar. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bapak diundang ke Bandung, ada undangan pernikahan teman. Di surat undangan ada denah lokasi. Kalau Bapak hanya baca saja, tidak dipraktekkan, kira-kira sampaikah ke tujuan? Sampaikah ke tujuan? Tidak. Sampai lebaran monyet juga akan nyampe. Untungnya Al-Quran dibaca saja dapat pahala, 1 huruf 10 pahala kebaikan. Al-Quran tidak berhenti membaca, tapi gunakan kunci pas. P, pahami. A, amalkan. S, sebarkan. Pas. Hudan lil muttaqin, jalan, petunjuk, pedoman, way of life. Di Ramadan yang merupakan syahrul Quran, turunnya Al-Quran, bulan yang mana Allah kali pertama menurunkan Al-Quran, ini menjadi momentum baik kita untuk membaca kembali, menderas tilawah, memahami, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Tentunya tidak hanya di Ramadan, berkelanjutan setelah Ramadan. Boleh kita khataman, tapi jangan sampai khatam ditutup itu aktivitas baca Al-Quran, tapi justru harus dilanjutkan ba'da Ramadan. Jelas Al-Quran kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah rasuli. Telah aku tinggalkan 2 pusaka, 2 peninggalan. Selama kalian berpegang teguh, kalian tidak akan sesat. Lam tamassaktum lam tadillu abada ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan karena keterbatasan kita ngaji tafsirnya, kita ngaji kepada para ulama. 2, kalau takwa, amalkan Al-Quran, beramal dengan dasar Al-Quran. 3, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah warridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Sedikit saja Bapak ridho, apalagi yang banyak. Jangan sampai yang sedikit saja tidak disyukuri, apalagi yang banyak. Allah ingin lihat bagaimana kita ini bersyukur atau kita dengan yang sedikit. Dan di Ramadan ini kita sedang diajar untuk bersyukur, ridho dalam kondisi tidak makan, tidak minum selama 13 jam lebih, berempati, merasakan bagaimana orang yang tidak bisa makan.
Kalau bapak mungkin yang mampu 13 jam setengah tidak makan, habis itu maghrib bapak bisa makan, beres Ramadan bisa makan lagi. Tapi pukorok masakin doa pak belum tentu beres maghrib menemukan makanan. Maka bersyukur, ridho dengan yang sedikit. Karena hidup itu pak, kalau filosofi orang Sunda, yang penting waluya waktuna perlu ayah, sedetik cukup loba nyesah, sedikit cukup apalagi banyak bersisa, insya Allah. Terakhir kata Imam Ali, takwa itu adalah wal istidadu liyaumir rohil, mempersiapkan diri untuk hari peralihan. Apa? Kehidupan setelah mati. Apa yang kita persiapkan? Sebaik-baik bekal kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu 4 kriteria takwa menurut Sayyidina Ali. 1, takut kepada Allah yang dibuktikan dengan ibadah. Yang kedua, beramal dengan dasar Al-Quran. Yang ketiga, ridho dengan yang sedikit, mengajarkan kita bersyukur. Yang keempat, bersiap-siap untuk menghadapi hari peralihan dengan mempersiapkan amal terbaik. Karena kata Nabi, orang yang cerdas, al-qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Semoga Allah Ta'ala memampukan kita untuk meningkatkan ketakwaan dengan dasar iman kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.